Saya percaya itu ada ucapan dari makhluk asing yang mengaku Yesus. Saya percaya. Loh, kenapa Anda gengsi mengakui itu? Makanya untuk Anda sadar. Sekarang ketika Anda ingin sadar dari keterpurukan Anda ini sebagai seorang Kristen, Anda jujur. Anda jujur dulu. Anda jujur dulu. Anda jujur dulu. Mungkin Anda agak berat memang karena ini baru bagi Anda. Abang jujur dulu, Yesus bangkit nggak itu? Naik ke surga itu Yesus bangkit ya? Makhluk itu keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Yes. Percaya kan? Bangkit kan? Saya percaya ada yang keluar dari kubur. Yesusnya apa masalahnya? Kalau Itu bukan Yesus. Masalahnya itu bukan Yesus. Nah, sekarang izinkan saya mengurai. Izinkan saya membuktikan bahwa itu bukan Yesus. Dengar nih bang. Ini Ada. Kalau ada berarti Yesus. Yesus menyebut Tuhan Allah di surga itu sebagai Bapa. Itu memang faktanya demikian. Iya. Bagaimana Berarti, kita mau membantah berarti itu? ada Tuhan di atas kan? Kalau dia disebut diutus, berarti ada yang mengutus. Itu Nah, logikanya. itu pintar. Itu pintar. Justru kamu, makanya aku bilang tadi, masalahmu adalah kau manusia keras kepala tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Itu masalahmu. Oke. Yesus itu diutus oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu turun ke bumi melalui suatu proses inkarnasi. Mulai melalui firman Tuhan. pandai. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Loh. Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Gereja juga atau akan bukan menyampaikan Tuhan? Alkitab. Ada apa dengan gereja? Gereja itu bangunan dari batu bata. Saya bertanya, Anda menjawab lain karena Anda itu adalah perwakilan gereja. Saya jarang ke gereja, Bang Jum. Saya mana jarang ke gereja. Iya, karena Anda tidak sesuai dengan apa yang ada di gereja. Sekarang Bukan. Yesus diutus oleh siapa? Loh, Itu kan? baca Yohanes 17 itu apa katanya? Ini ya, saya perjelas. Kamu membaca tapi Kenapa tidak enggak? jelas. Saya Kenapa perjelas nih. Anda enggak menjawab? Yesus diutus oleh siapa? Loh, saya tidak mau seperti kamu asal ngomong. Saya harus jelas sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus diutus oleh siapa? Sama ayat 2 langsung ulangkan ya. Ayat 2 pasal 17 ya. Kepada pemirsa penonton Jumat, tonton ini dengan baik ya. Di dalam ini perikopnya doa Yesus dan untuk murid-muridnya. Jadi ini sebenarnya adalah doa Yesus. Langsung saya langkai ke ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan Nama Tuhan atau tidak. Dalil di agama saudara yang melegalkan itu. Segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Termasuk tai orang. Ya, yang masuk di mulut itu artinya makanan manusia. Ya, apapun yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis. Tai hewan atau pimpin hewan. Apapun yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis. Penting sudah. Kristen, apakah Yesus itu Kristen? Kan gitu. Kalau Yesus tidak Kristen, kenapa kita jadi Kristen? Katanya pengikut. Iya. Oke. Jadi Masih Kan sudah bangkit, Bang. mana Tuhan Anda cuma ilusi, angan-angan. Jangan-jangan dia setan. Ayo. Mana Tuhan Anda sekarang nih? Hanya cerita kan? Kan Cuman cerita. cerita, Bang. Nah, sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda nampak, mana? Jangan-jangan iblis yang nampak. Kalau Tuhan saya jelas. Tuhan saya Kita jelas. cerita peristiwa di masa lampau, Bang. Oh, itu dongeng berarti kalau cerita-cerita masa lampau. Kupikir Tuhan Anda nyata. Kalau Tuhan saya nyata. Kalau kita tidak mempercayai hal-hal yang di masa lampau, mungkin kita tidak punya iman. Ya, tapi kan Tuhan Anda itu makhluk. Kenapa Tuhan Anda nggak nampak aja sekarang? Jalan-jalan ke Makassar ngopi-ngopi sama aku. Hah? Kenapa justru tidak Sudah nampak? bangkit, Bang. Bangkit apanya? Bangkit, Bang. Yang bangkit dari kubur itu bisa jadi setan kan? Lah, ya iya dong. Cobalah Anda jalan-jalan ke kuburan, ada yang keluar dari kubur. Tuhan atau setan itu yang keluar dari kubur? Kan setan. Dan Yesus pun mengatakan itu kok, Yohanes 12:31. Di mana? Tidak ada iblis yang bangkit, Bang. Loh, Anda baca Yohanes 12 itu.
nomor 31. Sekarang juga dunia di kota Daud. Tak ada yang salah. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu kan juru selamat. Manusia atau Tuhan? Yang juru selamat itu berasal dari mana kalau bukan dari Tuhan? Tunggu. Kristus itu manusia atau Tuhan? Juru selamat kan Tuhan. Loh, kok jadi Tuhan? Kristusnya yang saya tanya. Kristus itu adalah yang diurapi kan? Juru selamat. Yang diurapi. Urapi juru selamat. Urapi juru selamat. Yang diurapi kan? Kristus itu yang diurapi kan? Juru selamat juga. Iya, juru selamat juga. Yang diurapi ini kambing atau manusia? Manusia. Oke, dengarkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Iya, betul. Berarti Di sini, Bang. yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kenapa Anda anggap Tuhan? Yes. Karena di Yesaya pun mengatakan, Yesaya 43 ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Itu pun menyatakan digenapi di situ. Apa katanya? 43. Nomor 10-nya Anda baca dulu. Sebelum ke 11 nomor 10 dulu Anda baca. Yesaya 43 nomor 10 Anda baca. Baru nomor 11. Kamu ini saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Bahwa Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Di sini aku tetap dia, Bang. ya, Tetap dia ini baca. merujuk ke siapa? Tunggu dulu, baca terus. Tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Ke-11-nya. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Begitu, Bang. Oke. Saya jelaskan. Justru ayat Saya- 10-nya itu lebih menguatkan di situ. Oke, saya jelaskan. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku dan sesudahku. Betul? Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sesudahku, betul? Ya. Betul ya? Lalu yang dibentuk menjadi daging itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhanlah. Loh, katanya tidak ada lagi Tuhan dibentuk setelah aku. Lagi dibentuk. Jelas. Di situ jelas tak ada lagi Jelas Tuhan yang ayatnya. dibentuk. Tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Ini merujuk ke Lukas. Ini merujuk ke Lukas apa? Lukas 2 11. Loh, kok jadi kenapa 11. katanya nggak ada Tuhan dibentuk? Kenapa ada Tuhan dibentuk jadi manusia? Mana yang betul? Terus nomor 11-nya, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke? Yesus itu mengatakan apa? Apa? Itu merujuk ke sang Yes, betul. Yesus diutus sebagai juru selamat dari sang juru selamat. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu bukan yang sang juru selamat itu. Dia utusan dari sang juru selamat. Belajar, lembutkan hatimu saudaraku. Anda gagah, udah cakep. Sedikit lagi cantik. Jangan. Berapa, Bang? 63 nomor 9. Dalam segala kesalahan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Nah, Ini dalam jelas juga. dalam segala Kan kesesatan. Yesus.
Dengarkan, dalam segala kesesakan, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan atau bukan? Ya. Nah, berarti bukan Yesus, tetapi aku sendirilah. Bukan Yesus, aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Bukan utusan. Yesus itu cuman penyampai firman. Bukan Yesus. Bukan duta, bukan utusan. Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua mujizat yang kukerjakan, mujizat itu yang kukerjakan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan. Nah, endingnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang perantara yang diutus oleh Elohim untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan, mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus itu hanya utusan sebagai penyampai firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, jangan terlalu sesat. Tetapi orang Israel membenci utusan Tuhan ini, maka mereka ingin menyalib, membunuhnya. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya, kita salib dia, karena dia mau menyelamatkan manusia. Berarti yang menyalibkan ini iblis, karena dia tidak mau Yesus menyelamatkan manusia. Padahal misi Yesus turun untuk menyelamatkan manusia. Karena mereka iblis tidak menginginkan keselamatan bagi manusia, maka mereka bersekongkol untuk menyalib Yesus. Jadi penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan keselamatan, bukan justru menjadi biang keselamatan. Salahnya Anda itu di situ. Gitu saudara. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Dia hanya utusan dari Sang Juru Selamat. Berarti menurut abang kitab saya ini salah tulis begitu? Yang mana yang salah tulis? Anda yang salah paham. Semua, maksudnya semua data-datanya salah tulis begitu? Tidak ada. Itu sudah betul itu. Anda yang salah paham. Kalau sudah betul, kenapa abang menyangkal? Saya menyangkal iman Anda. Saya tidak menyangkal Bible Anda. Bible Anda mengatakan bukan duta, bukan utusan. Berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan Yesus. Anda yang salah. Kitab Anda mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan dibentuk menjadi daging setelahnya. Anda yang salah. Tetapi kalau Anda mengatakan seorang manusia yang lahir ajaib dibentuk menjadi manusia Yesus, Anda betul. Itu iman saya juga. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan yang dibentuk menjadi daging, itulah sesatnya. Sementara Tuhan mengatakan tidak ada yang dibentuk Tuhan, tidak ada yang dibentuk Tuhan. Tuhan itu nggak dibentuk. Anda mengatakan Tuhan dibentuk jadi daging. Salah. Manusia dibentuk secara ajaib. Sama seperti manusia dibentuk secara ajaib Adam, Hawa, dan juga adalah Ishak. Ishak itu dibentuk ajaib. Yahya, Yohanes Pembaptis dibentuk ajaib juga. Gimana? Pusing? Dari tadi data Tuhan abang juga, abang tidak pernah tunjukkan. Jadi Tuhan saya itu cara membuktikannya tidak seperti agama pagan. Agama pagan ketika dia ditanya, mana Tuhan lo? Itu dalam ayunan lagi minum cucu. Itu di agama Anda. Betul kan? Benar nggak? Betul tidak? Jawab dulu. Mana Tuhanmu wahai saudaraku XS? Itu lagi ada di atas salib, dipaku. Begitu kan cara membuktikan adanya Tuhan di agama Anda? Kalau saya tidak. Cara membuktikan Tuhan saya ada sama seperti nabi-nabi membuktikan Tuhan itu ada. Seperti Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Tuh. Itu cara Yesus memperkenalkan Tuhan.
sabar, Bang Suma ini pandai berbicara, tapi Memang kalau ditanya Qurannya itu, lalu saya jawabnya itu lari ke dalam kitab. saya belum selesai, Anda potong. Baru saya mau masuk ke Al-Quran, Anda potong. Anda potong. Saya katakan cara membuktikan Tuhan di Islam, adanya Tuhan di Islam, sama seperti nabi-nabi mengajarkan bagaimana menyatakan Tuhan kepada kaumnya. Seperti Yesus, Yohanes 5:37. Al-Quran mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Aku menyatakan keberadaanku, kebesaranku di seluruh penjuru. Dan menyatakan kebesaranku, keberadaanku di tengah-tengah dirimu sendiri. Jadi bukti bahwa Tuhan Kelihatan? Hah? Apakah pernah kelihatan? Tuhan itu tidak bisa dilihat menurut Yesus. Menurut Musa. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang bisa dilihat itu pasti ada kelemahannya. Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus tidak bisa dilihat. Kalau sabar, Bang, kalau Tuhan yang tidak bisa dilihat, itu artinya kita membatasi kekuasaan Tuhan dong. Anda salah. Al-Quran mengatakan, aku memperlihatkan keberadaanku di seluruh penjuru. Berarti Buktinya. tidak kelihatan. Loh, sekarang begini, Kalau Tuhan apa? saya kan kelihatan. Kalau Tuhan saya Mana? kan kelihatan. Iya, mana Tuhan Anda itu di ayunan lagi nete sama ibunya? Itu kan yang Anda maksud? Benar? Iya kan? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iyalah. Mana Tuhan Anda itu lagi mengendarai keledai? Iya kan? Mana Tuhan Anda itu lagi makan ikan goreng? Cara menunjukkan Tuhan Anda itu sama seperti saya menunjukkan bom-bom. Level Tuhan Anda selevel bom-bom. Besok lagi, Bang. Besok lagi, Bang. Sudah. Yo, minta maaf, Bang. Oke, saudara.